Kelas 3 bagaimana? Alhamdulillah sehat. Kelas 4 bagaimana? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan dari rumah? Sudah. Bagus, karena sarapan itu paling penting untuk menjaga kesehatan dan untuk beraktivitas setiap hari. Karena dengan sarapan akan menambah energi dalam tubuh kita. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak tanya dulu. Hadir semua? Hadir, Pak. Kelas 3? Hadir, Pak. Kelas 4? Hadir, Pak. Ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dengan doa selesai. Lagi, sebelum langkah pembelajaran, mari kita menyanyikan sebuah lagu nasional. Ya, lagu apa? Satu Nusa, satu bangsa dapat. Ayo sama-sama. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, kita lanjut pelajaran kita, yaitu kelas 3 kita belajar tentang kerjasama. Gimana kerjasama itu? Kita sudah pernah belajar tentang kerjasama. Di mana kerjasama itu gunanya apa? Angkat tangan. Yang bisa? Kita sudah sering belajar kerjasama. Kerjasama itu apa? Kelas 3? Ya, 2. Pekerjaan yang berat itu bisa menjadi ringan. Tepuk tangan dulu. Bentuk-bentuk kerjasama itu ya seperti gotong royong. Selain daripada memudahkan pekerjaan yang berat menjadi ringan, ada lagi gunanya. Gunanya apa? Untuk mempertambah kekompakan, untuk menambah persaudaraan. Ya, untuk kelas 4 pelajaran kita materinya hari ini adalah tentang sifat benda padat, sifat benda cair, dan sifat benda gas. Kalau benda cair itu contohnya siapa yang tahu? Ya, Air, Pak. air, tepuk tangan. Ada lagi contoh benda cair. Minyak itu adalah benda cair. Ada lagi benda padat, contohnya seperti apa? Ya, meja. Apalagi contohnya? Bukan sifatnya Bapak tanya. Contohnya bangku, tepuk tangan. Oke, baik. Apa ke kelas 3 lagi? Nah, kerjasama, ada kerjasama di lingkungan sekolah, ada kerjasama di lingkungan rumah,
ada kerjasama di mana? Di desa atau di kelurahan. Itu bentuk kerjasamanya masing-masing berbeda. Ya, contoh kerjasama di sekolah seperti apa? Contoh kerjasama di lingkungan rumah seperti apa? Contoh kerjasama di desa atau kelurahan seperti apa? Ya, nah sekarang buka bukunya, perhatikan pelajaran tentang kerjasama di situ. Perhatikan, manakah di situ contoh kerjasama di sekolah, mana contoh kerjasama di lingkungan rumah, dan mana contoh kerjasama di desa? Ayo perhatikan, baca dulu. Nanti Bapak tanya ya. Kelas 4. Tadi sudah sampai benda cair, benda padat. Nah, benda cair contohnya tadi sudah disebutkan, seperti air, seperti minyak, dan banyak lagi. Contoh benda padat, ada yang menyebutkan tadi meja, bangku, dan banyak lagi yang lain. Benda tes, siapa yang tahu? Angin, Pak. Angin. Apalagi? Balon udara. Itu sudah cukup tangan. Dan banyak lagi yang lain. Ya. Nah, kelas 4, coba perhatikan bukunya. Manakah di situ contoh-contoh benda padat, benda gas, dan benda cair. Nanti Bapak tanyakan lagi ya. Selain daripada tadi yang disebutkan, ada lagi tampaknya. Contoh benda cair itu apa? Selain dari air, minyak, ada lagi. Benda padat selain dari bangku dan meja, ada lagi. Ya? Oke. Sudah dibaca bukunya? Sudah nampak? Baik, Bapak tanya dulu. Habis. Contoh kerjasama di lingkungan sekolah selain dari buku, apa lagi contohnya? Contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Banyak pengalaman sekolah, tepuk tangan. Ada lagi yang lain? Contoh kerjasama di lingkungan sekolah? Ya itu. Mengutip sampah, mengumpulkan sampah, bagus. Sekarang Bapak tanya. Selain daripada yang di buku, coba cari yang lain. Kerjasama di lingkungan rumah, siapa yang bisa menyebutkan contoh? Kerjasama di lingkungan rumah. Ayo, ya. Apalagi selain punya pengalaman? Mencuci piring. Mencuci piring. Apalagi membersihkan pekarangan, taman pekarangan ya. Banyak lagi contoh kerjasama di lingkungan rumah. Ya, ini termasuk adalah kerjasama di lingkungan rumah. Ada lagi kerjasama di lingkungan desa atau kelurahan. Ya, membersihkan parit, ada lagi selain membersihkan parit. Bikin jalan atau membuat jembatan. Coba kamu bayangkan, kalau seandainya kamu sendiri yang melaksanakan itu, berat gak? Itulah gunanya kerjasama. Baik, kelas 3. Coba kamu cari di situ. Kamu boleh diskusi. Cari di situ contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Masing-masing 3. Kerjasama di lingkungan sekolah 3. Ambil contohnya. Kerjasama di lingkungan rumah tulis 3. Kerjasama di lingkungan desa tulis 3. Ayo kerjakan. Nanti Bapak tanyakan. Tulis ya. Tulis. Oke. Kelas 4. Sampai di mana tadi? Contoh benda-benda cair, benda padat, dan benda. Nah, sekarang kita bersifat
sifatnya berubah-ubah. Tepuk tangan dulu. Ada lagi selain berubah-ubah ya? Ada. Nanti kamu cari. Ya, kita buat satu contoh. Kita peragakan. Sifatnya berubah-ubah. Misalnya ini benda cair, ini air. Dan ini adalah wadahnya atau tempat. Ya, ini adalah air. Sifatnya berubah-ubah. Kalau air kita masukkan ke aqua, maka airnya akan membentuk aqua. Tapi kalau dia dimasukkan ke dalam mangkok, maka airnya membentuk seperti wadah. Makanya benda cair itu tidak menentu, tetap berubah-ubah. Kalau benda padat bagaimana? Ya, tepuk tangan, tidak berubah. Oh, masukkanlah dia ke sini. Saguli atau kelereng masukkan atau pulpen. Ini pulpen. Membentuk tak dia? Tidak berubah. Tidak berubah. Tetap seperti. Kalau benda gas bagaimana sifatnya? Berubah. Oh, berubah. Dia tetap menempati ruangan yang kosong. Ini ada udara enggak? Di ruangan kita ada enggak? Ada. Dia selalu menempati di mana saja yang kosong. Ya, benda cair juga situ. Menempati ruangan, mencari tempat yang paling rendah. Nah, sekarang tugasnya, coba kamu tulis lagi. Sifat benda cair, ayo cari lagi 2 lagi. Sifat benda padat, cari 2 lagi. Sifat benda gas, tulis lagi. Ya, 2 lagi. Ayo kerjakan, nanti Bapak tanya. Ayo kerjakan dengan serius buku tulis ini. Sudah siap? Nah, kelas 3. Oh. Tunggu. Sudah? Oke, kita lanjutkan. Nah, pekerjaannya sudah siap? Sudah selesai kan? Nah, siapa yang sudah siap? Iya, maju. Coba bacakan. Sini. Tepuk tangan. Terus. Dan tepuk tangan. Tuh, bagus. Ada lagi yang lain? Ayo siapa? Siapa lagi yang lain yang bisa menyebutkan contoh kerjasama di lingkungan sekolah? Lagi, ayo maju. Ini dulu Kak, langsung masuk. Ayo. Sebutkan kerjasama di lingkungan sekolah. Ya. Iya. Kerjasama di lingkungan rumah. Iya. Kerjasama di lingkungan desa.
membaguskan jalan. Tepuk tangan. Ada lagi apa? Ronda malam. Ya, jadi di desa-desa ada pos kamling ronda. Itu adalah termasuk kerjasama. Baik, kelas 4. Ayo. Siapa yang bisa menyebutkan lagi? Selain yang kita sebutkan tadi contoh benda cair, ayo yang lain. Ada lagi contoh benda cair? Ayo maju, siapa bisa? Silakan maju. Nih. Ya, coba bacakan. Itu contoh apa? Tepuk tangan. Ya, contoh benda padat. Maju siapa yang bisa? Atau angkat tangan aja. Ya. Selain itu apa lagi? Tidak membentuk wadahnya. Tetap utuh. Dimasukkan dia ke dalam apapun. Tetap tidak beruk. Bagus, tepuk tangan. Benda gas. Sifatnya itu dulu. Ya. Berubah-ubah, tetap menempati ruangan. Bukan wadah, ruangan yang kosong. Ya, tepuk tangan dulu. Baik. Sampai di situ pelajaran kita. Kelas 3. Kerjakan di rumah soal-soal yang sudah ada di buku. Ya. Cari contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Banyak lagi yang di situ. Contoh kerjasama di lingkungan rumah. Contoh kerjasama ide. Kerjakan itu di rumah ya. Kelas 4. Kerjakan tugasnya. Ya. Cari di buku di situ banyak lagi. Contoh benda cair. Contoh benda padat, contoh benda gas. Contohnya ya. Kemudian tuliskan lagi sifat-sifat benda cair, sifat-sifat benda padat, dan sifat-sifat benda gas. Oke, semangat dulu dong. Semangat. Ya, baik. Sampai sekian dulu pelajaran kita hari ini. Kerjakan tugasnya. Kesimpulan pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah untuk kelas 3, kerjasama itu sangat penting untuk meringankan setiap pekerja. Kalau pekerjaan itu banyak, apabila kita lakukan dengan kerjasama, maka akan menjadi ringan. Contohnya di rumah, kalau kamu yang memasak, kalau kamu yang mencuci, kalau kamu yang menyapu halaman, kalau kamu yang membersihkan pekarangan, apa bisa dikerjakan satu orang? Tidak. Coba kerjakan. Ayah, ibu, mama, adik. Ayah, ibu, mama sama ya. Ya, adik, abang, kerjasama akan makin ringan. Di desa juga seperti itu. Mengerjakan satu orang itu panen, membaguskan jalan, capek, berat. Tapi dengan kerjasama akan menjadi ringan. Itulah gunanya kerjasama. Itulah kesimpulan untuk hari ini. Nah, untuk kelas 4, kesimpulan yang kita pelajari hari ini adalah kita dapat mengenal apa itu benda-benda cair, apa itu benda padat, dan apa benda gas. Kemudian kita tahu bagaimana sebetulnya sifat-sifat benda cair itu. Kita tahu bagaimana sifat benda padat, dan kita tahu bagaimana sifat benda gas. Baik untuk anak-anak kami, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini yang menjadi manfaat dan berfaedah untuk kita. Ya,
kita tutup. Marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, demikian pelajaran kita hari ini. Jika ada yang salah mohon maaf. Jika ada yang tersinggung mohon maaf. Sekian dan terima kasih kepada anak-anak kami semua. Jaga kesehatan, ya. Iya. Kalau sudah waktunya pulang, jangan lagi bermain-main, ya. Langsung pulang ganti baju, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.